Oke, baik. Kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini akhirnya kita bisa ketemu, walaupun masih menggunakan Zoom, ya. Setelah beberapa minggu, ya kita saling memahami kerepotan masing-masing. Tapi bukan berarti kemudian diizinkan untuk tidak menggantikan, ya. Jangan. Jadi tetap kuliahnya harus tergantikan walaupun hanya sekedar mengumpulkan tugas. Sekali lagi tolong dicek di Google Meet-nya masing-masing, kok Google Meet Classroom ya. Tolong dicek di Classroom-nya masing-masing, manakala mungkin maaf mati speakernya. Ya, mungkin saja lupa belum. Oke, mohon maaf kalau terputus-putus ya. Speakernya agak trouble. Mungkin saja belum. Oke, untuk kuliah speakernya aja ya. Tadi putus-putus ya. Oke, sekarang semoga tidak. Speakernya ada trouble kayaknya. Oke, nanti tolong dicek untuk Google Classroom-nya. Okay. Kalau ada yang belum ngumpulin, silakan nanti dikumpulin tugasnya untuk melengkapi pertemuan kita minggu lalu dan sebelumnya yang belum bisa bertemu dengan Zoom. Materi, ya gimana ya, terpaksa harus jalan terus. Karena waktu juga tidak bisa berhenti. Itulah kenapa saya minta kemarin tetap ngumpulin tugas, karena memang di setiap sesi pertemuan yang harusnya membahas terkait dengan materi akuntansi syariah di masing-masing standar, itu kita tidak bisa lakukan. Ya. Sehingga maksud saya sebagai gantinya tolong dipelajari dengan cara mengerjakan apa yang saya minta untuk dibuat dan dikumpulkan lewat Classroom. Itu salah satu cara untuk belajar, yaitu dengan membaca materi yang seharusnya kita pahami dan kemudian menuliskan kembali dalam bentuk handout dan kemudian dikumpulkan. Ya. Harapan saya sih sebenarnya dengan cara seperti itu kalian tetap belajar walaupun saya tidak bisa memberikan materi. Tapi ternyata ya sudahlah, kalian semua juga memahami beberapa di antara tugas itu juga belum tersentuh. Itu artinya juga kita belum belajar, gitu ya. Memang belum tersentuh kok. Ya. Tapi bukan berarti boleh untuk tidak dikumpulkan ketika kita sudah menggunakan Zoom lagi. Itu tetap ya, karena kita tidak bisa kembali lagi untuk mengulang ke materi yang kemarin sudah terlalui. Ya, mungkin overview aja nanti ya. Oke, untuk menyingkat waktu, ya secara overview kita coba pahami dulu dari pemahaman paling awal terkait dengan produk bank syariah dulu. Ya. Ada beberapa hal nanti yang harus kita pahami, ya, terkait dengan akuntansi syariah secara teknis, ya.
terutama ketika nanti bersentuhan dengan produk yang ada di bank syariah. Materi ini saya lupa, ini sudah pernah saya share ke kalian atau belum, ya. Tapi yang jelas ini sebenarnya materinya adalah di awal semester lalu, ya awal pertemuan setelah UTS. Harusnya kita membahas ini. Cuman karena kita tidak lengkap, tidak komplit, kemarin saya jadi lupa ini sudah saya share atau belum. Nanti kalau belum, coba nanti di WA saya, nanti tak share lagi. Ya. Nah, apa sih sebenarnya ini? Ini sebenarnya saya hanya ingin memberikan penjelasan bahwa akuntansi syariah itu merupakan akuntansi yang dipakai di sebuah lembaga perbankan syariah yang paling umum. Walaupun sebenarnya lembaga yang lain juga masih ada. Tapi yang paling umum ya itu ada di perbankan syariah. Nah, namanya juga bank, paling tidak dia juga masih menggunakan produk yang ada di bank. Jadi konsep konvensionalnya itu bukan berarti kemudian hilang semua, tidak. Jadi kayak semacam jenis produknya pun juga masih sama. Dimana kalau bank syariah itu kan jenis produknya ada 3. Yang pertama adalah produk untuk menghimpun dana, yang kedua itu adalah produk untuk menyalurkan dana, dan yang ketiga adalah produk jasa perbankan. Ya, hanya 3 itu kelompok besarnya. Nah, kalau menghimpun dana itu artinya apa? Artinya bank menerima setoran dana dari nasabah. Ya, tentunya itu sudah tahu lah, saya tidak perlu detail menjelaskan ya. Di mana kalau secara umum kita mengenalnya itu dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Ya, dengan pengertiannya masing-masing, sama sudah paham semua itu. Nah, apakah di bank syariah itu juga seperti itu? Ya, pada prinsipnya sama. Ya, tetapi yang membedakan di bank syariah itu nanti akan membedakan lagi produk itu menjadi berbagai jenis. Produk penghimpunan dana, ada tabungan, ada giro, ada deposito, itu nanti akan dilihat berdasarkan prinsip yang digunakan. Ya, ada beberapa prinsip nanti yang dipakai. Yang pertama adalah yang namanya prinsip wadiah. Ya, ada prinsip yang namanya wadiah. Wadiah itu apa? Wadiah itu titipan. Ya, karena yang namanya titipan maka ya statusnya hanya titip di bank itu. Jadi sewaktu-waktu dimasukkan dan sewaktu-waktu diambil itu bisa. Karena namanya juga titip. Namanya orang titip juga tidak ada keuntungan, ya. Ya, kalaupun ada itu kecil banget. Ya, makanya seringkali wadiah itu dipakai untuk prinsip produk giro. Sehingga di dalam bank syariah nanti produk giro itu pakai prinsip yang namanya wadiah. Nah, selain itu nanti juga kita mengenal ada prinsip yang namanya mudharabah. Nah, prinsip mudharabah itu sudah merupakan suatu prinsip yang didasari oleh akad kerjasama bagi hasil. Ya. Nah, jadi di bank syariah itu selain produk, ya, produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana itu produk. Gitu ya. Kemudian di dalam produk itu ada prinsip. Tadi ada prinsip wadiah, ada mudharabah itu ya. Nah, di dalam prinsip itu ada yang namanya akad. Ya. Ada yang namanya akad. Akadnya apa? Akadnya ada 3. Yang utama aja yang kita bahas ya. Yang pertama akad bagi hasil, yang kedua akad jual beli, yang ketiga adalah akad sewa menyewa. Udah, itu tok. Ya, nggak ada yang namanya akad-akad yang lain. Tetapi kita harus tahu akad jual beli itu ada di prinsip apa. Kemudian prinsip itu masuk di dalam produk apa. Nah, itu yang harus kita ketahui. Malam ini harapan saya kalian punya gambaran. Karena kita kuliahnya tidak rutin, kemudian soal tugas yang saya berikan juga belum sepenuhnya bisa mengakses, maka pada malam ini paling tidak punya gambaran ya, bahwa yang namanya bank syariah itu nanti ketika beroperasional itu tetap menggunakan produk yang sama dengan bank konven, yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa layanan keuangan.
Nah, kemudian di masing-masing produk itu kemudian ada prinsip. Nah, ini prinsip inilah yang harus kita pahami satu persatu. Tadi kita sudah bicara wadiah, titipan. Sekarang kita bicara mudharabah. Mudharabah itu apa? Mudharabah itu adalah sebuah prinsip yang dilatar belakangi oleh akad kerja sama bagi hasil. Ya, sehingga di sini nanti kita mengenal ada dua belah pihak atau lebih, yang mana salah satunya adalah memberikan modal, yang satunya itu mengelola modal, dan kemudian melakukan kerjasama bersama-sama. Nah, sehingga nanti kalau ada keuntungan yang dibagi bersama, kalau ada kerugian, maka yang menanggung rugi adalah pemilik modal. Ya, kenapa yang menanggung rugi pemilik modal? Ya, karena yang satu itu hanya melakukan keahlian saja tanpa setor modal. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu namanya adalah sebuah prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah ini sering dipakai untuk produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Coba kita lihat deposito. Deposito itu yang punya uang siapa? Ya, nasabah kan? Jadi nasabah itu adalah pemilik uangnya yang kita sebut dengan nama sahibul mal. Nah, dia memberikan uang itu ke bank. Bank juga tidak ikut-ikutan naruh uang di deposito itu. Jadi uang itu sepenuhnya milik nasabah semua. Maka sahibul mal itu adalah orang yang mempunyai uangnya, sedangkan bank itu hanya mengelola uang itu untuk bisa menghasilkan. Maka dia disebut dengan nama mudharib, karena dia memberikan keahlian. Keahliannya apa? Keahliannya adalah memutar uang itu lagi sehingga mampu memperoleh hasil. Nah, kemudian ketika bank itu sudah memperoleh hasil dari uang yang ditaruh sahibul mal di deposito dengan prinsip mudharabah tadi, maka itulah yang kita sebut dengan nama bagian untuk dibagi hasilkan. Nah, bagian untuk dibagi hasilkan itu nanti dibagi bersama, ya, sesuai dengan persentase yang disebut dengan nama nisbah. Nah, sehingga nisbah itu memang berupa persentase yang sifatnya tetap. Ya, tetap sesuai dengan perjanjian mulai dari awal antara bank dengan nasabah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah hasil baginya. Kenapa hasil baginya berubah? Ya, karena hasil itu diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan oleh bank ketika memutar uang itu. Bisa jadi hasilnya itu tinggi karena uang itu banyak termanfaatkan oleh pengusaha lain, bisa jadi juga hasilnya sedikit, ya. Tapi berapapun hasilnya, ya tetap dibagi dengan persentase yang sama. Nah, sama itu artinya dari waktu ke waktu jumlah persentasenya sama, gitu ya. Misalkan 30, 70, ya. 70 adalah pengelolanya, 30 adalah pemilik modalnya, misalkan begitu. Atau sebaliknya. Nah, itu sama. Ya, yang beda hanya nanti dapatnya, karena hasil yang dibagi bisa beda dari waktu ke waktu. Nah, karena itulah maka mudharabah itu diterapkan untuk produk tabungan dan deposito. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, di produk pengampunan dana ini, ya, kita bisa membedakan mudharabah itu menjadi dua. Yang pertama mudharabah muqayyadah, dan yang kedua namanya mudharabah mutlaqah nanti ya. Ya. Yang paling sering digunakan yang mana? Yang paling sering digunakan adalah mudharabah muqayyadah. Ya, muqayyadah itu apa? Adalah sebuah akad mudharabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana itu pada satu proyek tertentu. Jadi nasabah itu punya hak mengintervensi bank untuk menyalurkan dana yang disimpan dalam mudharabah tadi ke suatu proyek tertentu. Nah, itu biasanya nasabahnya itu memiliki dana yang jumlahnya gede, gitu ya. Ya, gede sehingga sifatnya tadi kan hanya nitip uang kan. Secara prinsip itu kan wadiah. Cuman wadiahnya mengarah ke mudharabah, gitu ya. Dan mudharabahnya mengarah ke muqayyadah. Jadi begitu. Jadi titip itu artinya kan mau disuruh untuk apapun kan yang dititipi manut. Nah, kemudian ketika dia itu titip dan itu dipakai untuk kerjasama, maka dia berubah menjadi mudharabah.
Dan ketika di mudharabah itu bank tetap diminta untuk melakukan penyaluran dengan ketentuan khusus yang diberikan oleh nasabah, maka dia masuk di dalam mudharabah muqayyadah. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan mudharabah yang kedua mutlaqah itu apa? Mutlaqah kebalikannya. Jadi biasanya yaitu hanya ada pada tabungan secara umum gitu ya. Jadi ya nasabah nabung aja, udah nggak ada intervensi apapun kepada bank terkait dengan uang tabungan yang ditaruh di situ. Ya, jadi nggak ada intervensi. Jadi ya bebas terserah bank mau ditaruh di mana, yang penting tidak mendanai sektor yang tidak benar gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita memiliki dana yang kecil, kemudian sifatnya hanya menabung, maka mudharabahnya adalah mutlaqah. Tetapi kalau kita punya dana yang gede dan sifatnya adalah menitipkan dana untuk kerjasama bareng-bareng, maka itu masuk kategori mudharabah muqayyadah. Oke, jadi pengertiannya seperti itu. Kemudian ada istilah yang namanya had, ya, had atau juga disebut qardul hasan. Ya. Jadi had itu sebenarnya merupakan suatu prinsip, ya. Prinsip di mana si pihak bank itu bisa mendanai suatu dana kepada nasabah, yang mana dana itu nanti bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk aktivitas usaha kecil, ya tapi kecil ya dananya kalau di had itu, di usaha kecil, yang mana nanti kalau usaha itu berkembang, maka si pengguna dana tadi atau nasabah tadi diminta untuk mengembalikan lagi dana itu, tapi jumlah yang dikembalikan itu sama persis dengan jumlah yang diambil awalnya. Jadi tidak ada penambahan apapun. Jadi ini adalah transaksi hutang piutang sebenarnya. Ya, tapi hutang piutang yang tidak masuk kategori bisnis kayak bank pada umumnya. Kalau bank konven kan kalau hutang piutang itu jadi bisnis. Ya kan? Kalau di syariah sebenarnya tidak ada hutang piutang. Ketika ada prinsip hutang piutang itu sifatnya hanya had, yaitu kebajikan. Kenapa disebut kebajikan? Ya karena memang tujuannya hanya untuk membantu orang untuk membuka usaha dengan dana yang nanti dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan ketika dia pinjam di awal. Jadi kalau tadi pinjam 10 juta, ya balikinya 10 juta. Walaupun dia makainya itu selama beberapa bulan. Nah, itu adalah prinsip yang dipakai untuk had. Nah, sehingga disinilah nanti resumenya di penghimpunan dana. Ada wadiah, ada mudharabah. Mudharabah ada dua tadi ya, mudharabah muqayyadah dan mutlaqah, dan had. Jadi tolong pemetaan ini dipegang dulu. Ya, pemetaannya ini dipegang aja dulu. Karena nanti kita akan masuk ke produk yang kedua, yaitu penyaluran dana. Nah, di dalam produk penyaluran dana ini, nanti kita mengenal ada 3 prinsip. Ya, kita mengenal ada 3 prinsip. Ya, yang pertama namanya prinsip jual beli, yang kedua namanya prinsip bagi hasil, ya, dan yang ketiga namanya sewa menyewa. Ini juga sudah saya sampaikan tadi. Nah, di dalam prinsip ini nanti ada beberapa akad. Ya, ada beberapa akad. Oke. Nah, akad yang sering dipakai itu ada 3 jenis ini. Ya. Ada murabahah, ada salam, ada istisna. Ya. Paralel itu hanya proses transaksinya aja. Prinsipnya sama. Ya. Sebenarnya ada satu lagi ini, akad yang ada di dalam penyaluran dana. Ya, yaitu mudharabah. Loh, bukannya mudharabah tadi sudah ada di pengumpulan dana? Iya. Jadi mudharabah itu bisa berada di 2 tempat. Bisa di pengumpulan dana, bisa juga di penyaluran dana. Karena prinsip mudharabah itu tadi, akad mudharabah tadi
bisa masuk ke dalam kedua jenis produk bank tersebut akibat dia itu punya prinsip yang sama, ya, yaitu sama-sama bagi hasil, ya, sama-sama bagi hasil. Nanti aja kita bahas belakangan. Sekarang kita bahas yang ada dulu. Harusnya hari ini kita membahas murabahah, ya harusnya ya, kalau nggak salah itu murabahah. Ya oke lah, kita overview aja dulu. Murabahah itu apa? Murabahah itu adalah sebuah pembiayaan yang didasari dari jual beli. Jadi akadnya adalah akad jual beli, di mana bank itu sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ya, ya artinya kan namanya jual beli maka di situ juga ada keuntungan. Ya, jadi ketika bank kulaan dengan harga 10 dijual dengan harga 15 itu wajar, karena ada keuntungan sebanyak 5. Namun secara ketentuan fikih sebenarnya murabahah itu harusnya dilakukan tunai. Nggak boleh yang namanya jual beli itu kok tidak tunai. Karena apa? Karena nanti akan muncul hutang piutang. Padahal di dalam bank syariah, hutang piutang hanya boleh digunakan untuk hak. Nanti kalau muncul di murabahah jadi aneh, gitu kan? Nah, tapi zaman sekarang, gitu ya, zaman sekarang tetap bisa saja yang namanya pembayaran itu tidak dilakukan secara tunai. Ya, tapi jenisnya bukan hutang piutang. Akadnya bukan hutang piutang, tapi akadnya tetap jual beli. Biasa kan jual beli kemudian mengangsur atau cicilan. Nah, sehingga di dalam prinsip murabahah itu nanti kita mengenal istilah jual beli tetapi dengan pembayaran yang tidak tunai. Sehingga nanti muncul yang namanya cicilan. Ya, tapi jual belinya adalah jual beli secara bertahap. Nah, seperti itu. Sehingga nanti dibutuhkan jaminan supaya ada yang menguatkan dalam proses jual beli. Nah, dalam fikih klasik itu yang namanya penjual itu dapat membeli barang langsung dari penjual pertama. Atau kulak lah ya, kulaan dari yang supplier. Nah, sedangkan di dalam konteks bank syariah, itu sebenarnya bisa dari manapun. Ya. Sehingga bisa jadi yang namanya pengiriman barang itu tidak dilakukan sendiri oleh bank syariah, tetapi bisa saja juga dari suppliernya mengirim barang langsung kepada nasabah. Ya. Nah, sehingga nanti di sini ada perjanjian yang disepakati di muka. Dari mana barang itu dikirim dan mungkin juga terkait dengan potongan harganya. Bisa saja kalau itu yang mengirim itu dari supplier nanti ada diskon misalkan ya. Nah, atau kalau pakai bank syariah diskonnya lebih kecil. Nah, itu tergantung perjanjiannya. Tetapi yang jelas proses jual beli normal pada umumnya itu bisa dilakukan. Nah, jadi kalau menurut fikih seperti ini ya. Ini kalau nggak di slide-kan nggak nampak. Ya. Pertama, nasabah itu pesan barang ke bank. Ya, kemudian bank itu mencari barang itu ke pihak ketiga, supplier. Nah, pihak ketiga harusnya nganternya ke bank. Kenapa? Yang beli barang itu kan bank, bukan nasabah. Transaksinya nasabah itu dengan bank, sehingga ketika pihak ketiga itu sudah ada barang, tidak perlu diantar ke nasabah. Nah, secara fikih ya, harusnya ke bank, karena yang beli adalah bank, baru kemudian bank mengantar ke nasabah, dan nasabah membayar ke bank. Nah, itu kalau dalam fikih begitu. Tapi kan dalam konteks realnya bisa jadi nggak begitu. Ya, sama aja, nasabah tetap pesan barang ke bank, kemudian bank mencari ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu bisa langsung mengirim barang itu ke nasabah, tidak perlu ke bank. Walaupun sebenarnya yang beli ke pihak ketiga tadi kan bank. Tapi bank mengizinkan pihak ketiga itu mengantar barang ke nasabah, sehingga bank tinggal transaksi jual beli saja dengan nasabah. Tidak ada urusan dengan barang. Ya, itu karena barang yang ditransaksikan itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa saja bank itu juga tidak punya gudang untuk menyimpan barang tersebut. Nah, sehingga pihak ketiga bisa langsung mengirim ke nasabah. Nah,
Atau juga begini, ada juga yang seperti ini. Nasabah ya dan bank itu bertransaksi. Tetapi bank itu tidak tahu yang namanya barang yang dibutuhkan nasabah itu kayak apa. Biasanya barang-barang yang tidak terlalu familiar ya, kayak alat-alat kesehatan, alat-alat jaringan internet, misalkan server dan lain sebagainya. Karena orang bank itu kan tidak ngerti hal-hal seperti itu, misalkan ya. Sehingga daripada nanti salah spek, ya lebih baik bank itu mewakilkan untuk mencari barangnya itu ke nasabah. Wes cari sendiri, apa barang sing kok karepno. Nasabah kemudian mencari pihak ketiga, rekanan untuk beli barangnya itu. Nah, karena nasabah yang butuh, nasabah tahu apa yang dibutuhkan. Dan pihak ketiga kalau sudah ada barangnya diantar ke nasabah. Nah, ketika barang sudah nyampe nasabah, barulah transaksi jual belinya itu dengan pihak bank. Baik itu dibayar secara tunai maupun dibayar secara cicilan. Tetapi bank tadi karena mewakilkan ke nasabah, maka nasabah itu membayar ke pihak ketiga itu ya dilakukan secara tunai, semuanya lunas. Hanya transaksi nasabah dengan bank aja yang angsuran. Nah, prinsip murabah seperti itu. Nah, kemudian kita bicara salam. Ini overview ya. Jadi yang belum tersampaikan yaitu murabahah, salam, istisnya. Kalau kita tetap Zoom seperti ini untuk pertemuan minggu depan sampai dengan UAS, maka akan saya jelaskan lebih detail. Ya. Tetapi bagi yang sudah kadung kelewatan kemarin kayak mudarobah, musyarakah, ya tolong itu dipahami dulu dengan cara mengerjakan apa yang saya minta untuk dibuat kemarin. Ya, jadi caranya begitu. Oke, salam itu apa? Salam itu juga merupakan salah satu prinsip yang terjadi di dalam sebuah transaksi perbankan syariah, yang mana dia masih menggunakan jual beli. Ya. Salam adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh. Ya, karena transaksinya salam, berarti memang jual belinya sifatnya tangguh, tidak ada yang langsung di situ. Artinya apa? Artinya si pembeli itu nanti membeli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang siapa yang bertindak sebagai pembeli di sini? Dalam transaksi salam, yang bertindak sebagai pembeli adalah bank. Sedangkan nasabah itu bertindak sebagai penjual. Ya, artinya misalkan gini. Tadi kan di produk murabahah, kan ada nasabah yang pengen suatu barang. Kemudian dia minta bantuan bank syariah untuk membelikan. Nah, bank syariah akan membeli di tempat lain. Nah, ketika bank syariah itu membeli ke tempat lain, bisa saja transaksi yang dilakukan itu adalah salam. Ya, jadi bank syariah itu membeli ke nasabah yang lain dengan transaksi salam. Bank sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Nah, rata-rata transaksi salam itu dilakukan manakala barang yang dibeli itu tidak bisa langsung ready saat uangnya ada. Ya, sehingga yang dibayar pertama kali adalah uang muka. Ya, uang muka saja. Karena apa? Barangnya belum ready. Nah, sehingga hanya tanda jadi aja. Nah, nanti karena barang akan dikirim kemudian, maka nasabah itu punya utang kepada bank. Ya, punya utang kepada bank. Nah, nasabah boleh dong itu mengakui sebagai utang, Pak. Boleh. Ya, nah, kalau itu bank mengakui sebagai apa? Jual beli. Ya, tetap jual beli. Jadi bank tetap mengakui itu jual beli dengan pembayaran angsuran, sehingga yang dibayarkan pertama tadi adalah angsuran pertama. Sedangkan nasabah itu boleh mengakui itu sebagai pendapatan diterima di muka. Sedangkan sisanya nasabah mengakui sebagai piutang, tetapi bank ya bukan mengakui itu sebagai hutang, tidak. Ya, bukan. Karena apa? Ya karena barangnya belum ada. Ya kecuali gini, barang sudah ada, tapi bayarnya belum lunas, lah itu utang piutang. Tapi karena di sini tadi kan barangnya belum ada. Ya contohnya apa? Ya contohnya agrobis ya.
Ada nasabah pesan ya cabai sebanyak 1 ton. Nah, kan belum ada cabai 1 tonnya. Maka nasabah harus menunggu, ya kan? Nasabah tadi harus menunggu. Nah, sehingga bank itu mencarikan. Nah, dapatlah nasabah penjual. Nah, ketika bank itu mendapat nasabah penjual, maka transaksinya salam. Tapi nasabah penjual tadi bilang kalau cabai 1 ton nggak bisa langsung terpenuhi sehari. Ya, paling nggak seminggu. Ya, berarti hari pertama apa yang dilakukan? Ya, bayar angsuran toh. Bayar uang muka. Ya, begitu. Tapi kan cabainya belum ada. Cek dikumpulin dulu. Sehingga tidak terjadi transaksi utang piutang. Ya, transaksinya tetap jual beli. Cuman tangguh sifatnya. Artinya baru dibayar uang muka neto. Nah, seperti itu. Itu transaksi salam. Ya. Ya, nanti lebih jauhnya monggo dibaca ini. Kemudian yang berikutnya namanya istisnya. Tetap jual beli tangguh ini ya. Tetap jual beli tangguh. Mirip dengan salam. Cuman beda di objek yang ditransaksikan. Ya, dan cara pembayarannya. Nah, pada istisnya objeknya itu bersifat customized. Artinya harus dibuat dulu. Jadi tidak ada barang yang ready, kemudian kita transaksikan pakai istisnya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kalau istisnya itu barangnya harus customized. Misalkan apa? Rumah, misalkan gitu ya. Ketika terjadi deal pertama kali itu kan belum ada apa-apanya itu, masih tanah kosong. Ya kan? Sehingga pertama kali ada uang muka, ya itu hanya ya masih tanah kosong. Kemudian dibayarlah sesuai tahap, termin gitu ya. Termin 1, termin 2, termin 3. Di mana tahapannya itu mengikuti progres pembuatan rumahnya. Nah, kalau pola produk yang ditransaksikan seperti itu, berarti yang digunakan adalah akad istisnya. Prinsipnya adalah jual beli. Nah, jadi seperti itu. Lebih jauhnya nanti kita pelajari pas kita membahas itu aja. Nah, jadi seperti ini prosesnya ya. Kalau secara fikih ya, penjual itu pesan, kemudian pembeli itu nanti kalau sudah selesai ya diserahkan ya. Tapi dalam konteks perbankan ya kadang begini, pesan ya, kemudian menghantar kalau sudah ada waktu, maka pihak ketiga lah yang nanti akan membantu memperoleh keuntungannya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya ijaroh ya. Ijarah itu sewa. Yang tadi ya, yang saya sebut yang jenis sewa menyewa tadi ya. Namanya sewa berarti kan bank itu tidak punya barang. Bank itu menyewa dari tempat lain kemudian menyewakan ke nasabah. Atau bisa jadi memang barang itu miliknya bank kemudian disewakan ke nasabah. Ya. Nah, nanti tolong dibaca ya. Oke, kita kembali. Mohon maaf, koneksinya terputus ya. Oke, kita kembali lagi untuk melihat materi kita tadi. Nah, bank bisa jadi dia punya barang. Ya, barangnya dia dapat dari mana? Beli dari pihak ketiga. Nah, kemudian setelah barangnya itu ada, bank menyewakan ke nasabah, gitu ya. Di transaksi pertama jual beli, oke, kembali lagi. Mohon maaf kalau sering keluar masuk, nggih. Ya, karena jaringan internetnya lagi kurang baik. Oke, baik. Ini adalah ijaroh atau sewa menyewa. Sehingga nanti bisa saja berikutnya juga terjadi perbedaan. Ya, menurut praktek perbankan. Jadi bank itu ke pihak ketiga itu nggak beli, tapi sewa. Ya, jadi bank menyewa ke pihak ketiga, kemudian barang yang disewa tadi disewakan lagi ke nasabah. Nasabah membayar ke bank. Seperti itu. Nah, bisa juga nanti berlanjut. Ya, berlanjut kemana? Barang yang sudah dibawa oleh nasabah tadi bisa dibeli langsung. Ya, bisa dibeli langsung oleh nasabah, yang mana nanti bank akan menggantikan biaya sewa ke pihak ketiga itu juga dengan pembelian.
Ya, jadi sewa menyewa yang berlanjut dengan transaksi jual beli. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat transaksi itu terjadi sekaligus ya antara sewa menyewa dan jual beli. Nah, ini yang terakhir terkait dengan mudharabah yang tadi saya katakan. Mudharabah itu ada di produk pengumpulan dana dan ada juga di produk penyaluran dana. Ya, di mana dalam posisi penyaluran dana seperti ini, mudharabah itu terjadi pada saat terjadi transaksi antara pihak yang punya uang, yang dalam hal ini adalah bank, dengan pihak nasabah yang membutuhkan uang. Kalau yang di dalam pengumpulan dana tadi kan sebaliknya. Nasabah yang punya uang, naruh uangnya itu di bank. Nah, kemudian kalau di mudharabah pada produk pembiayaan ini, yang punya uang adalah bank. Kemudian bank menyalurkan dana itu ke nasabah. Nah, tetapi sekali lagi akadnya bukan utang piutang ya. Akadnya adalah bagi hasil. Ya, seperti itu. Jadi prinsip yang dipakai adalah bagi hasil. Kalau bagi hasil, iya. Nasabah tadi kan butuh uang untuk modal. Bank punya uang. Nah, sehingga bank itu ketika menyalurkan dana ke pihak nasabah, nasabah itu pada prinsipnya sudah harus punya uang duluan gitu ya. Kemudian ditambahi uang dari bank. Nah, bank ketika nyetorkan uang ke nasabah itu bukan dalam posisi meminjemin, tapi apa? Mengalokasikan modal. Jadi pengakuan oleh bank itu bukan dalam posisi utang piutang, tapi setoran modal. Ya, merupakan kerjasama setoran modal. Nah, sehingga bank itu nanti juga dianggap sebagai pemilik modal, bukan debitur ataupun kreditur. Oke. Nah, sehingga di sini nanti kalau punya hasil, maka hasilnya yang dibagi. Jadi tidak ada yang namanya kewajiban bunga berbunga. Tidak ada kewajiban mengembalikan jumlah yang diarahkan tadi seperti ketika transaksi utang piutang, ada pokoknya, ada bunganya, seperti itu tidak. Pengembaliannya kapan? Pengembaliannya bisa dilakukan tiap bulan untuk mengangsur pengembalian pokok yang diinvestasikan tadi, bisa juga nanti pengembaliannya di akhir. Ya dikembalikan bareng-bareng ketika kontrak mudharabahnya tadi sudah berakhir. Nah, ketika kontrak mudharabahnya katakanlah selama 10 tahun sudah berakhir, maka uang sebesar 100 juta yang tadi dipakai untuk setoran modal itu bisa kembali bareng-bareng. Tapi tiap bulannya itu ada kewajiban apa? Bagi hasil. Karena memang tadi kan akadnya bagi hasil. Sehingga berapapun hasilnya yang diperoleh tiap bulan harus berbagi. Ya, berbagi dengan pihak bank dan pihak nasabah. Nah, ini posisi mudharabah kalau ada di produk pembiayaan. Nah, seperti ini. Kalau di dalam fikihnya seperti ini ya. Jadi bank itu ada kontrak dengan nasabah punya keahlian, bank punya modal. Nah, bank itu kemudian setor modal usaha, kemudian modal usaha itu kalau dapat keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Tapi kalau ada kerugian gimana? Ya bank yang menanggung pada saat itu. Kenapa? Karena bank lah yang punya uang paling besar. Nasabah itu kan hanya mengelola uangnya saja, gitu ya. Karena dia yang punya keahlian gitu. Nah, sehingga kalau ada ruginya ya hanya bank yang nanggung, tapi kalau ada untungnya ditanggung bersama. Nah, kemudian di musyarakah itu beda lagi. Ya, musyarakah beda lagi. Lah, walaupun bedanya tidak terlalu jauh dengan mudharabah sih sebenarnya. Ya, bedanya ada di mana? Bedanya di sini. Ketika terjadi kontrak antara nasabah dengan bank, maka keduanya itu harus sama-sama punya modal. Jadi tidak boleh seperti mudharabah tadi yang punya uang cuma satu pihak. Jadi kedua belah pihak harus punya uang duluan. Ya, nasabah juga punya uang, bank punya uang, digabung menjadi sebuah usaha bersama. Nah, kalau seperti ini nanti kalau punya untung ya dibagi bersama. Tapi kalau punya rugi ya dibagi bersama. Kenapa? Ya karena sama-sama setor uang. Ya, sama-sama setor uang. Nah, disinilah nanti
aspek yang bisa kita anggap lebih baik ya. Kenapa? Ya sama-sama menanggung dan merasakan. Kalau untung ya berdasarkan bareng, kalau rugi ya ditanggung bareng. Ya, sesuai dengan porsi jumlah modal yang dikumpulkan. Katakanlah nasabah itu hanya punya 30% ya dari total modal yang dibutuhkan, sedangkan yang 70% itu modalnya bank misalkan. Ya nggak apa-apa, jadi satu. Tapi itu tadi, kalau ada hasil ya modalnya nasabahnya hanya dapat sebesar komposisi modal tadi 30%. Ya, sedangkan yang 70% itu miliknya bank kalau ada hasil. Tapi sebaliknya kalau ada rugi juga sama. Ya, yang ditanggung bank adalah sebesar 70%. Nasabah hanya nanggung 30%. Nah, itu kalau di dalam kontrak musyarakah. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya akad rahan. Rahan itu gade. Gade. Ya, nanti tolong dibaca ya. Sehingga nanti kita bisa mengelompokkan produk pembiayaan itu seperti ini. Ya. Nah, inilah yang ada di transaksi bank syariah dalam sisi pengumpulan dana dan penyaluran dana. Nah, sedangkan kalau ke jasa itu nanti macam-macam ya. Ya, misalkan seperti ini, ada jasa yang disebut dengan produk kafalah. Kafalah itu kalau di bank konven itu kayak bank garansi gitu ya. Kemudian ada wakalah. Ya, wakalah itu wakil, artinya apa? Bank itu bisa mewakili dan bisa mewakilkan kayak tadi transaksinya ketika terjadi pembelian barang yang tidak dipahami oleh bank, maka bank bisa memberikan produk wakalah ya supaya nasabah membeli sendiri. Kemudian hiwalah, ya hiwalah itu anjak piutang, ya men-take over lah, itu aja, men-take over yang namanya piutang pihak lain. Tetapi kemudian kalau sudah masuk ke bank syariah, transaksinya bukan lagi utang piutang ya, yang bisa jadi jual beli atau bagi hasil. Kemudian ada rahan tadi, gadai, dan yang terakhir saf. Saf itu walas ya, valuta asing, jual beli mata uang asing. Nah, ini ya beberapa hal secara overview yang ada pada produk perbankan ya. Nah, oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan di situ. Sebelum kita coba lihat yang untuk pokok bahasan kita hari ini. Belum, Pak. Pak. Oke, ada yang tanyain ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita bahas tentang musyarakah. Secara prinsip tadi kita sudah bahas musyarakah itu apa, ya. Ya, seperti ini ya. Kerjasama dua belah pihak untuk suatu tujuan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberi kontribusi dana. Ya, jadi beda dengan mudharabah tadi. Kalau mudharabah itu hanya satu pihak yang memberi dana. Kalau musyarakah itu kedua belah pihak itu kontribusi dana. Ya. Nah, sehingga tadi kalau dapat untung ya dibagi bersama, kalau dapat hasil ya kalau rugi ya dibagi bersama. Nah, beberapa dari penjelasan ini tolong ya dibaca aja ya. Kayak jenis musyarakah itu apa, kemudian definisinya itu bagaimana. Oke, jadi di dalam kerjasama musyarakah itu baik nasabah ataupun bank itu disebut bermitra. Ya, istilahnya begitu ya, disebut bermitra. Nah, oleh karena itulah nanti ada dua jenis mitra. Ada mitra aktif, ada mitra pasif. Ya. Kalau aktif itu yang ikut mengelola usahanya. Ya, kalau pasif itu dia tidak ikut mengelola usaha. Jadi tergantung situasinya. Walaupun sama-sama bermitra itu kadang bisa aktif, bisa pasif. Misalkan gini aktif itu ya. Ada suatu usaha bersama yang dilakukan oleh bank dengan nasabah dalam ini misalkan jasa
apa ya, misalkan ya, jasa dagang aja yang mudah ya, dagang barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, misalkan gitu, sembako. Nah, ada beberapa orang yang di bank itu memang paham terkait bisnis sembako. Nah, maka karena dia itu transaksi musyarakah tadi, maka bank itu punya kewenangan, punya hak juga untuk ikut campur tangan di dalam bisnis itu. Nah, ketika bank ikut campur tangan di dalam bisnis itu, berarti bank itu bertindak sebagai mitra aktif. Nah, itu maksudnya ya. Kalau si pengusahanya ya pasti aktif ya, karena yang menjalankan usaha itu kan pasti pengusahanya itu. Bank itu sebenarnya kan hanya diminta untuk menambah modal. Tapi ketika dia menambah modal itu statusnya aktif apa pasif. Kalau dia punya keahlian yang sama dengan pihak nasabah, maka dia bisa jadi aktif. Tapi bisa saja dia jadi pasif ketika dia tidak punya keahlian. Ya walaupun bank juga ikut invest dana, tapi bank tidak mau ikut campur dalam pengelolaan dana itu, diserahkan sepenuhnya pada nasabah. Terserah, saya ngerti kamu, aku nggak ngerti ya. Nah, kalau seperti itu berarti bank bertindak sebagai mitra pasif. Ya. Oke, itu pengertiannya. Nah, oke, jadi para mitra itu bersama-sama nanti berusaha menghasilkan suatu unit bisnis yang mana nanti bisa berbentuk jasa, dagang atau manufaktur. Nah, kemudian di dalam transaksi itu kita menyepakati yang namanya nisbah. Ya, nisbah yaitu cara untuk membagi hasilnya. Ya, seperti itu. Ya, yang dibagi itu apa? Ya sesuai dengan investasinya. Kalau investasinya itu kas ya, nanti dibagi dalam bentuk kas. Tapi juga bisa aja investasi itu tidak hanya kas. Kita sebut setara kas ya. Apa setara kas itu? Ya, setara kas itu ya misalkan barang atau fisik ya. Misalkan kamu butuh apa toh? Saya itu butuh untuk jasa transport misalkan. Nah, bank itu memberikannya bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk mobil, misalkan begitu, karena dipakai untuk transport tadi. Nah, itu yang namanya setara kas. Ya, atau disebut dengan nama aset non kas. Ya. Nah, sehingga nanti kalau dapat untung ya dibagi, kalau rugi ya dibagi secara proporsional. Sebenarnya di sini ada beberapa yang bisa kita baca sendiri ya di BSAK-nya. Yang kita bahas di akuntansi musyarakah ini adalah BSAK nomor 106. Di sini sudah saya tuliskan kita membuat statement seperti itu membaca dari paragraf berapa. Nah, seperti ini ruang lingkup itu ya BSAK 106 paragraf 2 sampai dengan paragraf 3, tapi tak resume. Ya, kalau dibaca aslinya ya panjang di sana. Ya, oke lah, monggo nanti silakan dibaca. Nah, karena kita bicara PSAK, berarti di dalam akuntansi syariah ini juga kita mengenal ada posisi saat pengakuan dan posisi saat pengukuran. Nah, inilah cara ketika kita harus mencatat transaksinya. Sama dengan yang di konven, ya, pengakuan dan pengukuran. Nah, sekarang posisi pengakuan dan pengukuran itu ada di siapa? Ya, jelas pada mitra aktif. Ya, yang paling utama di mitra aktif. Kalau pasif sih, karena dia ngikut tadi, maka tidak terlalu penting. Tapi kalau mitra aktif sangat penting, ya, karena dia harus membuat catatan akuntansi yang terpisah. Ya, untuk usaha musyarakah itu. Ya, misalkan begini, ini tadi kan aktif ya. Sekarang kita coba lihat kalau misalkan ini dilakukan oleh mitra pasif. Bank itu seringkali berada di mitra pasif. Kenapa? Karena ya nggak ngerti terkait dengan usaha yang dikerjasamakan dengan nasabah itu. Ya, makanya disebut umumnya bank itu sebagai mitra pasif. Ya, bagaimana pengakuannya? Pengakuan itu dimulai dari awal, yaitu pada saat terjadinya akad. Kapan itu? Yaitu pada saat pembayaran atau penyerahan
aset berupa kas maupun aset berupa non-kas kepada mitra aktif. Mitra aktifnya siapa? Nasabah. Ya. Tadi misalkan ya, nasabah itu butuh dana sebesar 300 juta untuk transportasi. Nah, ternyata bank itu bisa saja memberikan dalam bentuk uang 300 juta, bisa juga memberikan dalam bentuk mobil langsung ya, kepada mitra aktif tadi. Nah, tapi nilai pengukurannya beda. Kalau itu tadi uang, maka pengukurannya dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Ya, itu kalau uang. Tapi kalau barang, berarti dicatat sebesar nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar itu adalah nilai yang terjadi, ya, terjadi di mana kita sudah mengurangkan yang namanya posisi keuntungan dari barang tersebut, ya, sehingga apa namanya pencatatannya itu tidak mengakui yang namanya keuntungan. Kenapa kok tidak mengakui? Ya karena keuntungannya tadi sudah diamortisasi, sudah dianggap habis bersamaan dengan umur barang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan nama nilai wajar. Karena nilai itu kan ada macam-macamnya. Ada nilai wajar, ada nilai pasar. Nilai pasar itu adalah harga barang itu ketika ditransaksikan dijual beli. Itu nilai pasar. Berarti di situ ada keuntungan. Ada juga nilai buku atau nilai tercatat. Artinya nilai sesuai dengan jumlah yang diakui pada saat barang itu bisa digunakan. Nah, nilai wajar itu ada di tengah-tengah di antara itu. Ya. Tidak sebesar nilai pasar, juga tidak serendah nilai buku. Sehingga ada di tengah-tengah. Nah, itu cara untuk pengakuan aset non-kas. Nah, ini ada contoh ya. Misalkan nilai yang disepakati adalah 250 juta. Nah, 250 juta itu dalam bentuk apa? Katakanlah yang dalam bentuk modal non-kas itu senilai 300 juta. Ya. Sedangkan yang berbentuk uang tunai itu adalah sebesar 100 juta. Nah, sehingga di sini harusnya nilai totalnya kan 400 juta. Tetapi diakuinya adalah 250 juta. Kenapa? Karena ada sebesar 50 juta tadi yang tidak diakui. Karena itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan yang belum diakui pada saat terjadinya transaksi. Kenapa? Karena keuntungannya itu ditangguhkan, diamortisasi tadi. Nah, jadi seperti ini misalkan ya. Nah, oleh karena itu, ya tergantung nanti kesepakatannya. Apakah kita menggunakan prinsip amortisasi atau tidak? Kalau pakai prinsip amortisasi ya caranya seperti ini. Kalau tidak ya, misalkan 250 juta itu tadi apa namanya real semuanya, ya. Bisa jadi begitu. Bagaimana mencatatnya? Ya dimulai pada saat akad tentunya. Ya, kalau investasinya non-kas, maka dicatat sebesar nilai wajar. Sedangkan kalau nanti kas, maka dicatat sebesar nilai yang disetorkan. Nah, tuh, jadi kalau di dalam aset non-kas nanti kita juga mengenal ada yang namanya biaya akad. Ya, ya oke lah. Nah, kemudian selama akad itu terjadi, maka tadi seperti yang saya katakan, terus gimana nasib modal itu tadi? Dibalikin enggak? Ya tetap dibalikin. Ya, tetap dibalikin. Nah, cuman cara mengembalikannya itu bisa selama akad kerjasamanya, bisa juga di akhir akad kerjasamanya. Ya, kalau selama akad gimana? Ya, tergantung jenis musyarakahnya ya. Karena jenis musyarakah ada dua. Kayak tadi musyarakah tadi ya. Yang pertama namanya musyarakah permanen dan yang kedua musyarakah menurun.
Ya, kalau permanen itu gimana? Jumlah kas dikurangi dengan kerugian apa ada, atau sebesar nilai wajar aset non kas dikurangi penyusutan jika ada. Penyusutan dan kerugian kalau ada ya. Yang pasti penyusutan yang ada itu. Jadi kalau permanen itu jumlahnya tetap. Katakanlah tadi investnya adalah 200 juta. Nah, terus mau dikembalikan selama akad secara permanen. Ya selama berapa tahun? Katakan 250 juta kalau 10 tahun ya berarti 250 juta dibagi 10. Berarti berapa? 25 juta ya. 25 juta per tahun. Maka itu dilakukan secara permanen terus. 25 juta kembali. Tahun depan 25 juta lagi kembali. Tahun berikutnya 25 juta lagi kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu di luar dari bagi hasil ya. Itu kan pengembalian dari dana yang dikerjasamakan tadi. Kemudian ada juga yang disebut musyarakah menurun. Ya. Kalau menurun itu ini ya, dilihat dari total dana yang dikerjasamakan dikurangi dengan dana yang sudah dikembalikan. Jadi katakanlah tadi kan 250 juta ya yang ditransaksikan. Nah, katakanlah setiap tahun itu berkurang 25 juta. Sehingga kalau musyarakah menurun itu melihatnya adalah tahun pertama 250 juta, tahun kedua adalah 250 juta dikurangi 25 juta. 225. Tahun ketiga tinggal 200 karena sudah dikurangi lagi 25. Tahun ketiga jadi 175. Jadi begitu ya. Karena setiap tahun berkurang 25, 25, 25 begitu. Nah, itu yang disebut dengan nama menurun. Nah, ini adalah pengembalian dananya. Oke. Nah, kemudian di akhir akadnya gimana? Ya, harusnya di akhir akad selesai pengembalian dananya itu. Ya, baik itu yang menurun maupun yang permanen. Tapi kalau sampai akhir akad itu belum selesai, maka disinilah terjadi perubahan. Yang awalnya tadi adalah kerjasama bagi hasil, berubah menjadi hutang piutang. Nah, di sini hutang piutang munculnya ketika sudah seharusnya selesai, tetapi tetap belum selesai. Maka transaksinya menjadi hutang piutang. Nah, kemudian pengakuan hasil usahanya bagaimana? Ya, pengakuan hasil usahanya ya dilakukan sesuai dengan pendapatan. Diakui sebesar pendapatan untuk bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Kalau kerugian ya dibagi sebesar jumlah dana yang disetor. Ya, kita coba lihat contohnya ya. Ini contoh kalau Bank Syariah sebagai mitra pasif ya. Karena mayoritas berada di situ. Katakanlah begini, tanggal 1 Agustus itu Bank Syariah itu melakukan kerjasama dengan Tuan Amirullah tekstil ya. Nah, kemudian disepakati hal-hal seperti ini. Modal usahanya atau disebut sirkah gitu ya. Totalnya 150 juta. Di mana 150 juta itu pembagiannya 90 juta itu untuk bank, yang 60 juta itu untuk Amirullah. Ya. Pembagiannya begitu. Kerjasamanya dilakukan selama 2 tahun. Ya, dan bank itu hanya nyetor modal dan sebagai pengelola usahanya adalah Tuan Amirullah. Sehingga di sini bank memposisikan sebagai mitra pasif. Ya. Kemudian disepakati sebelum hasil itu diperoleh bahwa nisbah yang dibagi nanti untuk bank sebesar 70% dan untuk Tuan Amirullah itu 30%. Ya, dengan cara revenue sharing, artinya penghasilan yang dibagi. Bukan profit ya, penghasilan. Nah, kemudian modal usaha yang menjadi porsi bank sebagai mitra pasif yang 90 juta tadi, pembayarannya seperti ini, tidak dibayar bareng ya. Tanggal 15 itu dibayar dalam bentuk uang, 36 juta. Tanggal 20 itu tidak belum uang malah dikasih mesin. Ya. Senilai 30 juta. Di mana nilai wajar saat penyerahan itu nilainya itu 30 juta. Tapi nilai bukunya itu 32.500.000. Artinya apa?
Artinya nilai buku lebih tinggi dari nilai wajar. Sehingga nanti harus ada penyesuaian. Ya. Tanggal 25 Agustus kemudian diserahkan lagi mesin yang kedua. Nilai wajarnya 24 juta, tapi nilai bukunya di bawahnya 18 juta. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Oke, itu kejadian. Modal musyarakah yang menjadi porsi Tuan Amirullah itu sebagai mitra aktif sebesar 60 juta kan tadi. Nah, 60 jutanya gimana? Sing Tuan Amirullahnya, banknya kan udah tadi. Nah, Tuan Amirullah tanggal 2 Agustus itu menyerahkan dalam bentuk uang 15 juta. Tanggal 5 Agustus itu juga sama, nyetor mesin senilai 30 juta harga wajarnya, tetapi nilai bukunya 27.600.000. Nilai wajar di atas nilai buku. Dan sebaliknya tanggal 10 Agustus menyerahkan mesin dengan nilai wajar 15 juta, tapi nilai bukunya 16.200. Nilai wajar ganti lebih rendah dari nilai buku. Nah, ini kejadiannya. Ya. Transaksi seperti itu, terus kemudian gimana kita mencatat? Pencatatan itu dimulai dari awal terjadinya transaksi yang kita sebut dengan nama biaya praakad. Ya. Anggaplah biaya praakad itu ada pembayaran senilai 1 juta untuk studi kelayakan. Ya maka di pencatatan biaya praakad itu kita langsung membebankan debit kredit pada jurnalnya seperti ini. Ya, uang muka praakad musyarakah pada kas. Ya, jadi jurnal itu mirip ya dengan jurnal konven. Ya, kenapa? Ya karena kita tetap melibatkan transaksi konvensional di sini. Tadi kita melibatkan kas, kasnya turun berkurang, dipakai untuk membayar biaya praakad 1 juta. Ya biaya praakad itu untuk apa? Ya untuk uang mukanya. Ya sudah kalau begitu ya uang mukanya debit, kasnya kredit. Nah, itu kalau untuk beban, diakui sebagai beban. Tapi bisa jadi itu tidak mau diakui sebagai beban. Ya. Tapi diakui saja sebagai biaya, gitu ya. Nah, kalau diakui sebagai biaya berarti ya debitnya adalah biaya akad, kreditnya adalah uang muka pra-akad. Nah, seperti itu. Saya tidak perlu cerita tentang gimana membuat jurnal ya, karena ini saya anggap sudah ngerti terkait bagaimana membuat jurnal. Nah, kemudian jika disepakati sebagai investasi, maka beda lagi nanti. Ya. Nah, debitnya apa? Ya, investasi tentunya. Kreditnya adalah uang muka pra-akad. Nah, seperti itu untuk pencatatan yang awal. Nah, kemudian setelah pra-akadnya itu selesai, baru kita mengakui terjadinya investasi musyarakah tadi. Ya, katakanlah tanggal 1 Agustus itu pada saat pembiayaan musyarakah disetujui itu, bank kan punya kewajiban nih, berupa komitmen atas investasi sebesar 90 juta tadi. Sebenarnya ini ada dua versi ya. Ada yang menganggap komitmen ini perlu di jurnal, ada juga yang menganggap ini tidak perlu di jurnal. Ya, jadi ini boleh dipakai, boleh enggak. Nah ini kalau dipakai berarti jurnalnya seperti ini. Kontra komitmen pada kewajiban komitmen 90 juta. Itu hanya untuk mencatat bahwa terjadi persetujuan terjadinya transaksi kerjasama itu tadi. Ya. Tetapi kan itu belum ada apa-apanya. Uang tadi uangnya juga dibagi-bagi antara uang dan barang. Nah oleh karena itu kalau ini memang tidak dicatat ya sudah. Ini diabaikan aja langsung ke penyerahan modal kas. Jadi pertama mencatat setelah praakad tadi adalah ketika kasnya diserahkan 36 juta. Ya. Sekali lagi, musyarakah tadi menganggap kerjasama investasi. Sehingga ketika terjadi penyerahan kas, maka debit yang nanti terpengaruh adalah investasi musyarakah. Kreditnya tetap kas. Ya, kenapa? Karena kasnya berkurang, investasinya bertambah. Nah, seperti itu. Jurnal yang bawah nggak usah diperhatikan ya. Karena itu kalau nanti mengkontrak. Kalau tidak ya sudah. Yang paling utama yang diperhatikan yang atas saja. Investasi pada kas.
Nah, kemudian bagaimana kalau yang diserahkan itu adalah barang? Nilainya 30 juta. Nilai 30 juta adalah nilai wajar. Ya, maka kita menganggap bahwa barang itu adalah investasi. Ya, sehingga investasinya bertambah 30 juta. Yang mana investasi itu dipakai untuk aset musyarakah. Ya, sehingga aset musyarakah ada di dalam kredit. Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang catatan terkait dengan perbedaan selisih antara nilai wajar dan nilai buku gimana? Nah, sekarang kita hitung. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Bisa saja nilai wajar itu lebih kecil dari nilai tercatat. Atau bisa jadi juga nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat. Gitu ya. Nah, sehingga nanti tergantung dari situasinya. Ya. Kalau nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat, karena tercatatnya 32, maka kita menjurnalnya sampai di sini aja. Yang komitmen dan kontra komitmen nggak usah ini ya. Jadi cuman debitnya adalah investasi musyarakah sebesar 30 juta, kerugiannya adalah 2.500.000. Kenapa kok kerugian 2.500.000? Ya karena yang bisa diakui dari 32.500.000 tadi cuma 30 juta. Hanya sebesar nilai wajar. Ya, sedangkan nilai tercatat 32 juta itu berarti kan ada kelebihan 2.500.000. Nah, 2.500.000 tidak sebagai kerugian. Kreditnya tetap aset musyarakah. Ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya, misalkan yang terjadi nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat. Nah, nilai tercatatnya cuma 18 juta, nilai wajarnya 24 juta. Maka selisihnya diakui sebagai apa? Ya, keuntungan, gitu ya. Diakui sebagai keuntungan. Investasi musyarakahnya 24 juta, maka yang 16 juta adalah asetnya, sedangkan yang 6 juta adalah keuntungannya. Nah, jadi seperti itu ya. Dari transaksi yang ini tadi, 30 juta tadi. Ya, oke. Kemudian berikutnya ketika kita mencatat penyusutan modal non-kas. Namanya juga yang diserahkan dalam bentuk aset ya. Berarti di situ pasti ada penyusutan. Kita hitung sekarang, asetnya berapa tadi yang diserahkan. Mesin pemintal merek Yamato, tadi nilainya 30 juta. Kemudian mesin tenur Yanmar, 24 juta, di jumlah 54 juta yang non-kas. Jangka waktu akad musyarakahnya 24 bulan, katakanlah. Ya. Maka penyusutannya gimana? Nggak ada nilai residu ya? Pakai garis lurus, gitu aja langsung dibagi. 30 juta dibagi 24, 24 dibagi 24. Yang satu 1 juta 250, yang satu 1 juta. Jadi total penyusutannya ada 2 juta 250. Nah, di mana 2 juta 250 tadi kita pecah satu-satu. Karena mesinnya beda. Yang Yamato tadi kita tulis dengan jurnal seperti ini. Biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. 1.250.000. Yang Yanmar juga begitu. Biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan 1 juta. Nah, itu cara untuk menjurnal penyusutannya. Oke. Nah, sehingga nanti kalau harus kita masukkan ke dalam aktiva tok loh ya ini ya. Karena kita hanya bicara aset. Maka kasnya 36 juta, non-kasnya 54 juta, dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga keuntungan sisanya selisihnya adalah keuntungan musyarakah tangguhan. Ya. Tapi oke lah, sampai ke jurnal dulu aja lah, nggak usah sampai ke aktiva dulu. Pemahamannya sampai di jurnal dulu aja. Nah, itu pencatatannya. Nah, pengukurannya gimana? Nah, kita sekarang membahas tentang pengukuran investasi musyarakah. Ya. Modal musyarakah non-kas di awal akad tadi, mesin 30, ya tenunnya 24, total 54. Kemudian kita hitung penyusutannya 2250 ya. Nah, katakanlah di sini ada amortisasi keuntungan ya. Anggaplah ada amortisasi keuntungan 250 sehingga nilai investasinya tinggal 2 juta. Jumlah pengurang nilai investasinya tinggal 2
juta. Sehingga 54 juta tadi dikurangi 2 juta. Ya. Berapa totalnya? Tinggal 52 juta. Anggaplah tidak ada kerugian. Ya, berarti nilai bersih investasinya di akhir berapa? 52 juta. Karena apa? Karena modal dikurangi dengan penyusutan. Gimana kalau tidak ada amortisasi? Ya kalau tidak ada amortisasi berarti ya cuma 54 dikurangi 2.250. Berarti itulah yang jadi modal akhir ya dari investasi musyarakahnya. Nah, sekarang kalau begitu hasil bersihnya gimana? Katakanlah hasil bagi dari keuntungan tadi adalah 5 juta. Katakanlah begitu ya. Pendapatan bagi hasil misalnya 5 juta. Maka nanti beberapa yang tadi sifatnya pengurang itu dipakai untuk mengurangi bagi hasilnya ini. Contoh, aset depresiasi tadi dari penurunan nilainya 2.250.000, kemudian ada amortisasi 250, ya. Kemudian kita kelopkan jadi 2 juta, sehingga berapa hasil bersihnya? Ya 5 juta dikurangi 2 juta, tinggal 3 juta. Artinya depresiasi itu kan jadi biaya. Maka biaya itu akan mengurangi yang namanya pendapatan bagi hasil. Nah, intinya begitu. Nah, sekarang pengalian modalnya. Katakanlah tanggal 25 Agustus itu diterima oleh bank itu pengembalian modal musyarakah sebesar 36 juta. Dibalik 36 jutanya dibalik 0. Ya sudah, dibaliknya kan nambah kasnya bank kan dari investasi musyarakah yang tadi dikerjasamakan. Ya sudah, kas pada investasi musyarakah. Ya selesai. Kalau kas, yang agak panjang itu kalau barangnya itu non kas. Karena harus dihitung dulu tinggal berapa nilai akhirnya. Karena tadi kan sudah ada penyusutan. Nah, ini ya. Katakanlah nilai wajar saat penyerahan untuk Yamato tinggal 500.000. Maka kita coba hitung. Total nilai awalnya tadi kan 30 juta. Akumulasi penyusutannya sampai 28.750.000. Sampai bulan ke-24, jadi kurang 1 bulan ya. Bulan ke-23, kurang 1 bulan ke-24. Sehingga berapa nilai tercatatnya? Ya selisihnya. Tinggal nilai residu untuk 1 bulan tadi 1.250.000. Nah, pencatatannya gimana? Ya persediaan atau aset musyarakahnya itu sebesar 500.000, debit, akumulasi penyusutan 2750, kerugian. Nah, ada kerugian ya. 750 dari investasi yang sebesar 30 juta tadi. Nah, ini juga sama, tapi ini ada keuntungan ya. Nah, hanya tinggal dibalik aja posisinya di debit. Kalau kerugian tadi ada di kredit, kalau keuntungan ada di kalau kerugian ada di debit, kalau keuntungan ada di kredit. Nah, oke, ini untuk runtutan proses berikutnya. Sehingga yang terakhir adalah ketika bank itu menerima modal musyarakah sebesar 25 juta. Ya sudah, sama seperti kas pada investasi musyarakah. Nah, terus bagaimana sekarang bagi hasilnya? Nah, ini yang terakhir bagi hasilnya ya. Ya, katakanlah bagi hasilnya tadi kan 5 juta. Nah, pembagian hasilnya itu persentasenya 30-70. Ya sudah, 30% per 5 juta sama 70% per 5 juta. Ya, sehingga ini hasilnya yang kas ya. Nah, yang 70% berarti 3.500.000 ya. Ya. Yang 30% di mana pencatatannya? Ya di luar ini, gitu. Karena apa? Yang kita catatkan sebagai bank saja. Sebagai nasabahnya kita tidak ikut mencatat kan. Itu catatannya Tuan Amirullah tadi. Sehingga yang masuk di catatan kita hanya posisi kita sebagai bank.
Nah, kemudian yang paling akhir lagi adalah ketika menutup investasi itu. Nah, sisa dari investasinya katakanlah 5 juta. Ya. Nah, terus dikembalikan. Nah, sehingga bank nyaratnya gimana kalau ada pengembalian? Ya, diakui sebagai piutang tadi kan ya. Ya, kalau telat. Ya, kalau sampai jatuh tempo, mitra aktif belum membayar, berarti diakui sebagai piutang. Tapi kalau enggak telat, itu tepat waktu, sesuai jatuh tempo, ya sudah, 5 juta langsung kita terima. Maka diakui sebagai kas. Ya. Atau bisa jadi juga ini ya, kalau tidak telat, maka ini bukan piutang ya. Kas pada investasi musyarakah. Kalau tidak telat. Tapi kalau telat ya harus 2 kali jurnal seperti ini. Pertama kita akui sebagai piutang dulu, kemudian ketika piutangnya dibayar maka kita hapuskan dengan cara mengkonversi ke kas. Oke, mungkin begitu. Ada pertanyaan dari materi kita di musyarakah? Saya tidak banyak bercerita terkait dengan cara menjurnal ya. Jadi saya harap kalian bisa memahami logika jurnalnya karena harusnya sudah bisa karena ya logika jurnalnya sama dengan jurnal konvensional. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Absensi tolong dicek ya. Tadi saya setting absensi sebenarnya. Coba dicek. Ya, kalau memang bisa ya silahkan absen. Kalau nggak bisa nanti sampaikan ke saya. Tapi jangan sampai nggak bisanya itu karena telat. Kalau telat itu sepertinya kalau waktu kuliah seperti ini nggak di depan komputer ini. Nggak tahu di mana. Tinggal makan malam atau ditinggal main gitu ya. Ya. Sehingga sudah di warning begini tetap aja nggak segera absen. Ya, absennya nanti jam 9. Waktu balik sudah tutup Zoom-nya. Absen-absennya tutup semua. WA Pak Arif, Pak, saya tadi lupa. Ya, jangan begitulah. Ya. Karena sama-sama kita harus belajar sehingga tolong dipahami bersama. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Bisa. Absennya tidak bisa, Pak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya sudah. Kita sudah membahas beberapa produk bank syariah, kemudian prinsip yang dipakai, sampai dengan akad yang digunakan, walaupun secara overview tadi ya, untuk yang lain. Sedangkan karena materi kita hari ini membahas musyarakah ya hanya musyarakah yang saya sampaikan di pertemuan hari ini, dengan asumsi yang mudharabah dan murabahah tergantikan oleh tugas kemarin. Sehingga tolong dipelajari benar, jadi bukan sekedar hanya ngumpulin tugas, apalagi kalau sudah mepet ya copy paste dari mana-mana, template di sono, template di sini gitu ya. Sebenarnya bukan itu ya, karena yang penting itu bukan kok hasil pengumpulan tugasnya ya, yang penting ya bisa, dan kalau nggak bisa mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Oke, mungkin begitu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada 4 mahasiswa yang hadir di malam hari ini ya. Insya Allah nanti saya pakai untuk cek absensinya. Kalau memang belum bisa absen ya nanti saya proses absensinya. Ya, 4 mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu kembali di minggu depan. Monggo nanti disepakati kita pakai Zoom lagi atau bagaimana. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.